Sambo Majalaya ditangkap polisi, ekspresi berubah saat digelandang. R alias Sambo, 43, tersangka pembunuhan sadis terhadap anak buahnya di RSUD Majalaya, memperlihatkan ekspresi kontra saat digiring petugas Polresta Bandung, Senin, 5 Januari 2026. Pria yang sebelumnya bertindak brutal itu kini tampil dengan kepala pelontos, mengenakan baju tahanan biru tua, tangan terikat kabel ties merah, serta langkah tertatih dengan wajah pucat pasi. Ini berbanding terbalik dengan aksinya, Sabtu, 3 Januari 2026. Ketika ia dengan dingin menghabisi nyawa bawahannya di sebuah gudang lantai 2 RSUD Majalaya. Jika sebelumnya Sambo bertindak seperti algojo tanpa belas kasihan, kini ia hanya bisa menunduk lesu seolah menyadari masa depannya akan dihabiskan di balik jeruji besi. Utang 4 juta rupiah jadi pemicu. Wakasat Reskrim Polresta Bandung, AKP Asep Nurul mengatakan, pembunuhan dipicu rasa kesal akibat utang sebesar 4 juta rupiah yang tak kunjung dibayar korban. Pelaku mengaku sudah menagih hingga 8 kali, tetapi korban tidak juga melunasi. Pelaku bahkan sudah menyiapkan kapak sebagai alat untuk menghabisi korban, ujar AKP Asep. Eksekusi dingin di gudang RSUD. Korban, Fikri Ardiansyah, 24, ditemukan tewas mengenaskan oleh petugas kebersihan lain pada Minggu, 4 Januari 2026, pagi. Hasil olah tempat kejadian perkara menunjukkan bahwa Sambo menyerang korban dari belakang menggunakan kapak lebih dari 5 kali. Tak berhenti di situ, ia juga menjerat leher korban dengan tali untuk memastikan Fikri benar-benar meninggal dunia. Dalam pemeriksaan, Sambo mengaku telah merencanakan aksinya. Ia membawa kapak dari rumah dan memilih lokasi gudang lantai 2 RSUD Majalaya karena kondisi sepi. Kapaknya sudah saya bawa dari rumah. Tempatnya juga sudah direncanakan, kata Sambo dengan suara lirih di Mapolresta Bandung. Kepala Cleaning Service, korban anak buah sendiri. Sambo dan Fikri diketahui merupakan rekan kerja sebagai petugas outsourcing cleaning service di RSUD Majalaya. Sambo menjabat sebagai kepala cleaning service sekaligus atasan korban. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penggunaan uang yang dipinjam korban. Katanya buat kebutuhan sehari-hari, ujarnya singkat. Terancam 20 tahun penjara. Kini, keganasan Sambo telah berganti dengan kepasrahan. Ia dijerat pasal 458 dan atau pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tidak ada dalih emosi atau kesal yang dapat membenarkan tindakan sekeji ini, tegas AKP Asep. Emosi 8 kali tagih utang tak hasil. Dengan suara lirih dan kepala tertunduk, Randy alias Sambo, 43, mengungkapkan alasan dibalik aksi pembunuhannya terhadap bawahnya sendiri, Fikri Ardiansyah, 24. Sebelum melancarkan aksinya, Sambo yang mempunyai permasalahan utang piutang dengan Fikri, terus melakukan penagihan kepada korban. Bukan hanya sekali, melainkan berkali-kali Sambo menagihnya. Namun sayangnya, penagihan utang yang dilakukan Sambo terhadap Fikri di tempat kerjanya, di RSUD Majalaya, Kabupaten Bandung pada Sabtu, 5 Januari 2026, berubah menjadi insiden mengerikan. Emosi yang tidak terbendung menutup pikiran Sambo, membuat tangannya mengambil sebuah kampak hingga mengayunkannya ke arah belakang kepala Fikri berkali-kali. Akhirnya, Fikri ditemukan meninggal dunia dengan keadaan mengenaskan di gudang lantai 2 RSUD Majalaya oleh petugas kebersihan lainnya yang sedang piket pada Minggu, 4 Januari 2026, pagi. Sudah ditagih 8 kali, tapi dia nggak bayar terus. Banyak alasan. Dia janji terus, tapi tidak dibayar, jadi kesel, ujar Sambo saat ditemui di Mapolresta Bandung pada Senin, 5 Januari 2026. Dengan tatapan kosong dan sesekali menunduk menyesali perbuatannya, Sambo mengaku telah merencanakan aksinya jauh sebelum kejadian. Mulai dari kampak hingga tempat sudah direncanakan olehnya. Kapak sudah dibawa dari rumah. Tempat kejadian emang tempat kerja. Sudah niat mau dihantam di situ, saat sepi, katanya. Ketika ditanya soal utang yang menjadi pemicu utama kejadian tragis itu, Sambo mengaku tak mengetahui secara pasti untuk apa uang yang dipinjam tersebut digunakan oleh korban. Dia minjem saya nggak tahu buat apa. Katanya buat sehari-hari aja, ucapnya. Di balik itu semua, saat ini Sambo sudah memiliki tempat yang layak untuk merenungi perbuatan. Jeruji besi di Mapolresta Bandung menjadi tempat baginya menyesali perbuatannya itu. Tak sampai di situ,
Sambo juga dijerat dengan pasal 458 dan atau pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun. Sebelumnya diberitakan, Sambo dan Fikri merupakan rekan sejawat di RSUD Majalaya. Mereka merupakan petugas outsourcing pihak ketiga yang bertugas sebagai cleaning service. Sambo merupakan kepala cleaning service yang juga atasan dari Fikri. Ekspresi yang mencolok terlihat dari raut wajah R alias Sambo, 43, tersangka pembunuhan sadis di RSUD Majalaya. Pria yang tega menghabisi nyawa bawahannya dengan kapal itu kini tampil dengan kepala pelontos dan baju tahanan biru tua, tampak tak berdaya saat digiring petugas Polresta Bandung, Senin, 5 Januari 2026. Jika pada Sabtu, 3 Januari 2026, ia bertindak dengan kebengisan luar biasa di sebuah gudang gelap, kini Sambo hanya bisa menunduk lesu. Kedua tangannya terikat kabel ties merah, langkahnya pelan dan wajahnya pucat pasi, mencerminkan kepasrahan seorang pria yang baru saja sadar bahwa masa depannya berakhir di penjara. Wakasat Reskrim Polresta Bandung, AKP Asep Nuron, mengungkapkan betapa kontrasnya tindakan pelaku saat kejadian dibandingkan saat pemeriksaan. Di balik sosoknya yang kini tampak menyesal, tersimpan jejak kekejaman yang tak terbayangkan. Pelaku mengaku kesal karena utang 4 juta rupiah tidak kunjung dibayar. Namun, cara yang ia tempuh sangat brutal. Ia sudah menyiapkan kapal untuk mengeksekusi korban jika permintaannya tidak dipenuhi, ujar AKP Asep Nuron. Kini, kegarangan Sambo saat memegang kapal telah sirna, berganti dengan bayang-bayang jeruji besi. Ia dijerat dengan pasal 458 dan atau pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Ancaman hukuman maksimal adalah 20 tahun penjara. Tidak ada lagi dalih kesal yang bisa membenarkan tindakan sekeji itu, tegas AKP Asep. Terungkap motif bos cleaning service RSUD Majalaya Bandung tega membunuh anak buahnya pakai martil. Ternyata, perbuatan si bos membunuh petugas cleaning service tersebut dilatar belakangi rasa sakit hati terhadap korban. Pemicu sakit hati diduga terkait utang piutang yang terjadi antara bos dan anak buahnya tersebut. Pelaku pembunuhan adalah R alias Sa, 43 tahun, kepala cleaning service RSUD Majalaya, asal Kampung Babakan Jati, Desa Sukamantri, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Sedangkan korbannya Fikri Ardiansyah, 24 tahun, yang merupakan petugas cleaning service RSUD Majalaya. Fikri merupakan warga Kampung Kadatahun, Desa Mekarpawitan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rohmawan menyampaikan bahwa pembunuhan itu terjadi di lantai 2 gedung utama RSUD Majalaya, Kabupaten Bandung. Tepatnya, lanjut dia, di ruangan sentral atau gudang cleaning service. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di sudut ruangan gudang dengan kondisi bersimbah darah. Ujarnya dikutip dari tribunjabar.id.